Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silverio Ajian Jasmoro dari Prodi Akuntansi Angkatan 2018. Ya, saya juga termasuk peserta dari KKN Mandiri Angkatan ke-62. Nah, pada pelaksanaan KKN Mandiri di pertengahan tahun ini, atau tepatnya bulan Juli tahun 2021, program KKN yang saya lakukan adalah melakukan penyuluhan pembuatan ekoenzim. Nah, penyuluhan ini yang awalnya akan dilakukan secara offline berubah menjadi dilaksanakan dengan media online atau secara daring dengan menggunakan media Zoom. Nah, saya memiliki banyak kegiatan dalam pelaksanaan KKN Mandiri di pertengahan tahun ini, dimulai dari tahap persiapan, kemudian penyuluhan, kemudian hingga pembuatan laporan akhir untuk mengetahui apakah program yang saya jalankan ini sudah berhasil atau belum. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal apa saja yang saya lakukan sih dari awal mula pelaksanaan KKN hingga di hari akhir pelaksanaan KKN. Oke, kalau begitu langsung saja ikuti kegiatan saya sehari-hari. Ya, baik. Jadi untuk tahap pertama dalam pelaksanaan KKN Mandiri ini, kegiatan yang saya lakukan pertama kali adalah melakukan persiapan terlebih dahulu untuk melakukan penyuluhan. Nah, persiapan ini berupa pembuatan modul dan juga PPT. Modul yang saya buat ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 3 hari dalam proses pembuatannya. Nah, di sini sudah tersedia lengkap hal-hal mengenai seputar ekoenzim, dimulai dari latar belakang, kemudian ada pengertian, peran penting, kemudian ada manfaat, cara membuat, kemudian ada lokasi penyimpanan, bagaimana cara memanennya, kemudian manfaat apa saja yang didapat apabila kita membuat ekoenzim. Nah, setelah saya membuat modul, hal yang saya lakukan berikutnya dalam tahap persiapan adalah saya membuat PPT untuk penyuluhan pada hari Sabtu dan di minggu kedua. Nah, PPT ini beberapa saya ambil dari modul yang sudah saya buat. Kemudian saya persingkat agar tentunya lebih mudah dimengerti oleh para peserta yang mengikuti penyuluhan. Nah, PPT yang saya buat berjumlah sekitar 30 slide dan ini sebenarnya cukup memakan waktu yang lama dalam pembuatannya dikarenakan saya sudah memiliki jadwal sehingga saya harus membuatnya dengan lebih cepat agar sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan. Dan kemudian saya juga membuat poster undangan untuk pelaksanaan penyuluhan. Nah, untuk poster ini nanti akan dibagikan ke dalam grup lingkungan. Poster ini juga dibuat atas permintaan oleh ketua lingkungan, sehingga saya harus menyediakan waktu sendiri di luar dari rancangan jadwal yang sudah saya buat sebelumnya. Ya, setelah tahap persiapan selesai, yaitu membuat modul, poster, dan juga PPT, kemudian setelah saya membagikan undangan pada grup lingkungan, kemudian pada hari Sabtu di minggu kedua, saya melaksanakan penyuluhan tahap pertama yang berisikan yaitu saya memberikan presentasi mengenai hal-hal seputar ekoenzim, baik dari pengertiannya, penemu, manfaat, cara membuat, tujuan, hingga manfaatnya. Nah, berikut adalah cuplikan yang saya ambil dari penyuluhan di tahap pertama. Selamat malam Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik warga lingkungan Santo Agustinus. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu
adik dan teman-teman karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada malam hari ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sosialisasi mengenai pembuatan cairan ekoenzim. Oke, baik. Nah, jadi yang pertama kita mulai dari pengertian. Apa sih ekoenzim itu? Ekoenzim merupakan cairan dari hasil fermentasi limbah dapur organik seperti kulit buah dan sisa sayuran, lalu dengan gula. Bisa gula aren, gula merah, molase atau gula tebu, dan juga air. Baik, terima kasih Mas Aji atas presentasinya, bagus sekali ya. Ternyata banyak manfaat yang bisa dirasakan dengan pembuatan ekoenzim ini. Saya sedikit bertanya tentang ini bahannya saja Mas Adi. Jadi tadi disampaikan yang dipakai itu kulit buahnya ya, kulitnya saja ya. Ya. Itu mengapa? Itu yang pertama. Sama juga dengan beberapa macam gula pasir juga tidak boleh ya? Ya, nggak boleh. Nah, itu mengapa? Ya itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh atas pertanyaannya. Ekoenzim ini tadi, sebelumnya tadi Pak Teguh itu bertanya mengapa kita tidak boleh menggunakan buahnya, mengapa kita harus menggunakan kulitnya saja. Nah, yang pertama, ekoenzim itu dibuat dengan tujuan untuk mengolah limbah sampah dapurnya. Jadi sisa limbah yang tidak terpakai itu yang bisa kita gunakan. Nah, untuk buahnya sendiri itu kan bisa kita manfaatkan di sisi lain ya. Bisa kita jus, bisa kita dimakan Pak Teguh. Nah, kalau kulitnya kan tidak mungkin dimakan. Nah, itu bisa untuk buat cairan koenzim gitu. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Tidak kewalik nanti. Salah. Nah, berikutnya adalah Pak Teguh juga bertanya mengapa gula putih itu tidak bisa digunakan untuk membuat cairan ekoenzim. Nah, sebelumnya saya juga sempat mencari tahu mengapa gula putih itu tidak bisa digunakan untuk membuat cairan ekoenzim. Jadi dalam tahap pembuatan cairan ekoenzim itu, gula menjadi bagian yang penting dalam proses fermentasinya. Gula itu memiliki nilai sukrosanya atau tingkat kemanisannya. Nah, di sini semakin tinggi nilai sukrosanya, maka hasil ekoenzim yang dihasilkan akan semakin baik. Nah, untuk gula pasir sendiri, ini nilai kadar sukrosanya itu cenderung rendah, Pak Teguh, sehingga untuk proses fermentasinya itu tidak bisa berjalan dengan baik nantinya. Dan jumlah yang akan dihasilkan dari pembuatan ekoenzim apabila kita menggunakan gula putih juga, itu hanya bisa menghasilkan sedikit cairan saja. Dan belum tentu juga kualitasnya sama bagusnya dengan menggunakan gula-gula alami tadi. Nah, untuk gula-gula alami tadi itu, seperti gula merah, gula aren, gula kelapa, itu nilai sukrosanya jauh lebih baik dan tingkat kualitas untuk fermentasinya juga jauh lebih baik. Begitu, Pak Teguh. Mari kita bersama menjaga lingkungan kita selamatkan bumi kita, dan kita pelihara bumi kita. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Robert. Ya, setelah saya melakukan penyuluhan tahap pertama, kemudian pada hari berikutnya saya lanjut untuk membeli wadah dan molase. Nah, wadah saya beli secara online, sedangkan untuk molase saya beli melalui toko secara langsung yang ada di Bandung. Nah, setelah saya membeli, saya lanjut untuk mengemasi wadah dan molase ke dalam tempat yang sudah saya beli. Nah, setelah saya mengemasi, kemudian saya lanjut untuk membagikan wadah tersebut kepada warga-warga atau peserta yang sudah ikut berpartisipasi dalam penyuluhan tahap pertama. Nah, bagaimana sih kegiatannya?
berikut cuplikannya. Ya, setelah kemarin saya membeli dan menyiapkan membungkus molase, kemudian saya memasukkannya ke dalam wadah yang sudah saya beli juga. Dan kegiatan yang akan sekarang saya lakukan adalah membagikannya kepada para peserta yang sudah mengikuti sosialisasi pembuatan ekoenzim pada tahap yang pertama. Stefan, hey, mau ngasih ini kan wadah kan buat besok kita praktik. Santai-santai. Udah di dalamnya udah ada molase sama form buat ini pakai buahnya. Nah, setelah saya membagikan molase kepada warga-warga yang ikut berpartisipasi menjadi peserta dalam penyuluhan, kemudian hari berikutnya saya lanjut untuk melakukan penyuluhan kembali setelah pada seminggu sebelumnya saya melakukan penyuluhan pada tahap pertama. Pada penyuluhan tahap kedua ini saya memberikan penyuluhan praktik secara langsung untuk pembuatan ekoenzim. Di sini saya memandu secara langsung bagaimana cara untuk membuat ekoenzim dengan baik dan benar. Mungkin kita bisa saksikan berikut cuplikannya. Ya, Bapak Ibu, di sini saya akan mereview secara singkat mengenai tata cara pembuatan ekoenzim. Jadi, untuk membuat ekoenzim itu bahan baku utama yang dibutuhkan untuk pembuatannya terdiri dari 3 bahan baku, yaitu ada gula, kulit buah atau sayuran, dan juga air. Ini sekarang kita akan langsung masuk ke dalam praktik pembuatan ekoenzim ya. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ekoenzim. Yang pertama itu terdiri dari wadah. Nah, ini wadah sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu dan keluarga. Nah, jangan lupa untuk wadahnya dibersihkan terlebih dahulu ya, menggunakan air putih saya tidak apa-apa. Nanti kalau sudah dibersihkan, Bapak Ibu bisa langsung masukkan air sebanyak 1 liter ke dalam. Kemudian Bapak Ibu ya, jika sudah kita masukkan air ke dalam wadah sebanyak 1 liter, hal yang kita lakukan berikutnya adalah kita bisa masukkan molase yang sudah saya berikan dalam wadah yang sudah terisi air. Ini jumlah molasenya adalah sebanyak 100 gram. Semuanya ini tinggal semuanya aja udah saya ya. Oke. Ya, saya timbang 100 gram. Semuanya aja. Ya, kemudian setelah sudah dimasukkan kita aduk dengan, kalau saya ya dengan menggunakan tangannya tidak apa-apa. Ya mungkin selagi Bapak Ibu membuat mungkin saya langsung alihkan saja kepada Mama saya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah mau bersedia mengikuti acara sosialisasi selama 2 minggu ini. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam kata maupun ucapan. Nggak ada Mas. Ya, Terus Mas. Oke, maju terus. Ya, tadi adalah sebagian besar kegiatan yang saya lakukan selama penyelenggaraan KKN Mandiri di bulan Juli 2021. Nah, setelah saya melakukan di tahap kedua, saya juga membuat kuesioner dan kemudian nanti akan dikumpulkan kembali kepada saya agar saya bisa menentukan apakah peserta sudah bisa memahami hal-hal seputar ekoenzim, dimulai dari pengertiannya, manfaat, cara membuat, maupun takarannya. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.